Bayangkan kamu cuma supir truk biasa, kerja banting tulang di jalanan jauh dari rumah. Tapi suatu hari, kamu tiba-tiba jadi pahlawan tak terduga karena menolong seorang wanita asing yang terjebak di tengah jalan sepi. Bukannya cuma ucapan terima kasih, dia malah memberi kamu uang ratusan juta dan lebih gila lagi, dia rela menikahimu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa wanita Jepang ini sampai seperti itu? Simak terus kisahnya. Karena alasan dibalik semua ini akan membuatmu tercengang. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namanya Pak Raji, pria Parubaya asal Jawa Tengah yang sehari-hari bekerja sebagai supir truk pengangkut hasil pertanian. Hidupnya sederhana dan jauh dari kemewahan. Setiap pagi, ia bangun subuh, memeriksa truk tua kesayangannya, lalu memulai perjalanan panjang ke berbagai kota. Meskipun lelah, Pak Raji selalu jaga sikap ramah pada siapa saja. Hari itu seperti hari biasa. Jalanan agak sepi karena masih pagi. Pak Raji melewati jalan raya di daerah pegunungan yang jarang dilewati kendaraan lain. Tiba-tiba, dari kejauhan, dia melihat sesosok wanita berdiri di pinggir jalan dengan ekspresi panik dan bingung. Wanita itu mengenakan pakaian modis tapi jelas terlihat kelelahan dan tidak tahu harus kemana. Di tangannya ada koper kecil dan tas yang sudah mulai kusut. Pak Raji menepi dan bertanya dengan logat Jawa yang khas. "Mbak, kok di sini sendiri? Ada apa?" Wanita itu menjawab dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. "I'm lost, my car broke down, no signal, can you help me?" Meski tak terlalu lancar berbahasa Inggris, Pak Raji menangkap bahwa wanita ini sedang dalam masalah besar di jalan yang terpencil. Pak Raji pun memutuskan untuk membantu. Ia mengajak wanita itu naik ke truknya agar bisa sampai ke tempat yang lebih ramai, dan dari situ bisa cari solusi. Di perjalanan, Pak Raji bertanya tentang asal dan tujuan wanita itu, dan terkejut ketika dia bilang dia adalah seorang turis Jepang yang sedang melakukan perjalanan bisnis sekaligus wisata di Indonesia. Tapi yang paling bikin penasaran, wanita itu menyebutkan nama sebuah perusahaan besar di Jakarta, dan ini jadi titik awal sebuah kisah yang tak pernah Pak Raji bayangkan sebelumnya. Setelah wanita Jepang itu duduk dengan hati-hati di kabin truk, Pak Raji mulai memperhatikan wajahnya yang penuh kecemasan. Namanya Yuki. Meski fasih bahasa Inggris, ada sesuatu yang membuat Pak Raji merasa Yuki menyimpan rahasia lebih besar daripada sekadar mobil rusak dan tersesat. Di tengah perjalanan, Yuki membuka sedikit ceritanya. Dia sedang melakukan perjalanan dari sebuah perusahaan besar di Jakarta, tempat dia bekerja sebagai manajer proyek. Tapi perjalanan kali ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada sesuatu yang sangat penting dan rahasia yang harus dia bawa. Pak Raji mendengarkan seksama. Yuki bilang dia sedang membawa dokumen penting terkait sebuah kontrak senilai miliaran rupiah yang bisa mengubah nasib perusahaan dan beberapa orang yang terlibat. Tapi dia tak bisa memberitahu lebih banyak karena takut disadap atau diikuti oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pak Raji merasa tanggung jawab besar ada di pundaknya sekarang. Jika sampai dokumen itu hilang, tidak hanya Yuki yang rugi, tapi juga banyak orang yang bergantung pada kesuksesan proyek itu. Dalam hati, Pak Raji bertekad untuk menjaga Yuki dan dokumen itu sampai tujuan dengan selamat. Meski dia cuma supir truk biasa, dia tahu ini bukan tugas yang bisa dianggap enteng. Saat itu pula, di balik senja yang mulai turun, jalanan makin sepi dan gelap. Tapi Pak Raji tidak gentar. Ia menekan gas truknya lebih mantap, membawa Yuki melewati rintangan demi rintangan. Malam mulai turun saat Pak Raji dan Yuki masih dalam perjalanan melewati jalan pegunungan yang berkelok. Lampu truk yang remang-remang menerangi aspal basah yang baru saja diguyur hujan. Suasana jadi mencekam, tapi Pak Raji tetap tenang, fokus mengemudi. Tiba-tiba, di tikungan tajam, sebuah mobil hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan dan kemudian berhenti mendadak di depan truknya. Dua pria keluar dari mobil itu dengan wajah serius dan sikap yang jelas mengancam. Pak Raji merasa ini bukan kebetulan. Pria-pria itu tampak ingin mengambil sesuatu dari Yuki, mungkin dokumen rahasia yang dibawanya. Dengan cepat, Pak Raji mengunci pintu truk dan menyalakan klakson keras-keras, membuat para pria itu mundur sedikit. Suasana jadi tegang, tapi Pak Raji tetap tenang. Ia tahu dia harus melindungi Yuki dan dirinya sendiri. "Tenang, Pak Raji. Mereka bukan orang biasa," bisik Yuki. Suaranya bergetar sedikit tapi penuh harap pada supir truk itu.
Pak Raji hanya mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, menyalip mobil hitam itu dan membawa Yuki menjauh dari bahaya. Setelah jauh meninggalkan lokasi, Yuki tiba-tiba menarik nafas panjang dan berkata dengan suara penuh terima kasih. Pak Raji, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku punya sesuatu untukmu sebagai tanda terima kasih. Pak Raji penasaran. Tidak menyangka kalau bantuannya akan berbuah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ucapan terima kasih. Setelah berhasil menghindari ancaman dari dua pria misterius itu, suasana di dalam truk mulai tenang kembali. Yuki menatap Pak Raji dengan mata yang serius tapi penuh kehangatan. Pak Raji, aku tahu ini semua terdengar aneh, tapi aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu. Aku ingin memberimu sesuatu sebagai tanda terima kasih dan penghargaan, kata Yuki sambil mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Pak Raji terkejut melihat isi amplop itu. Di dalamnya terdapat uang tunai yang jumlahnya jauh melebihi ekspektasinya, 200 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar bagi seorang supir truk sederhana seperti dirinya. Ini terlalu banyak. Mbak, aku cuma bantu sebisaku, kata Pak Raji sambil menolak. Tapi Yuki tersenyum dan berkata, tidak, Pak Raji. Ini bukan sekadar uang. Aku ingin kamu tahu, aku percaya pada kebaikan hatimu. Dan lebih dari itu, Yuki terdiam sejenak, kemudian mengeluarkan kalimat yang membuat Pak Raji hampir tak percaya. Aku ingin menikah denganmu. Aku rela menikahimu, Pak Raji. Pak Raji terdiam. Dia tak menyangka akan mendengar tawaran seperti itu dari seorang wanita asing, apalagi dengan latar belakang dan status yang begitu berbeda. Apa alasanmu, Mbak? Kenapa sampai seperti itu? Tanya Pak Raji dengan suara terbata. Yuki menarik napas dalam dan mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang kesepian dan tekanan yang ia rasakan selama hidup jauh dari rumah, serta bagaimana ia melihat ketulusan dan kejujuran Pak Raji sebagai sesuatu yang sangat langka dan berharga. Pak Raji mulai menyadari bahwa kisah ini bukan sekadar soal uang dan pertolongan di jalan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik semuanya. Setelah Yuki menyampaikan keinginannya untuk menikah, suasana di kabin truk terasa hening. Pak Raji menatap jalan di depan, mencoba meresapi semua yang baru saja didengarnya. Tawaran menikah dari seorang wanita asing, apalagi yang bukan dari kalangan biasa, bukan hal yang mudah dicerna. Pak Raji, aku bukan wanita biasa, kata Yuki lirih. Aku hidup dalam tekanan pekerjaan yang sangat berat. Di Jepang, aku adalah orang yang selalu harus kuat. Tapi di sini aku ingin merasa aman, merasa punya seseorang yang bisa dipercaya. Pak Raji mengangguk perlahan. Hatinya mulai terbuka pada kejujuran Yuki. Ia pun mulai berbicara dengan tulus. Aku cuma orang biasa, Mbak. Tapi aku jujur dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kalau memang kamu serius, kita harus pikirkan ini baik-baik. Yuki tersenyum kecil. Aku tahu, dan itu yang membuatku yakin. Namun di balik senyuman itu, Pak Raji tahu ada dilema besar yang harus dihadapinya. Ia tak hanya memikirkan perasaannya sendiri, tapi juga keluarga di kampung yang selama ini menggantungkan hidup padanya. Bagaimana reaksi mereka nanti kalau dia tiba-tiba menikahi wanita asing dari Jepang? Kalau aku terima, aku harus berani hadapi semua konsekuensinya, pikir Pak Raji dalam hati. Perjalanan masih panjang, dan keputusan besar ini baru saja dimulai. Setelah beberapa hari dalam perjalanan bersama Yuki, Pak Raji mulai mempersiapkan diri untuk memperkenalkan wanita Jepang itu kepada keluarganya. Pikiran Pak Raji berkecamuk antara rasa gugup, penasaran, dan harapan. Di sisi lain, Yuki pun mulai belajar budaya sederhana keluarga Jawa yang hangat dan penuh nilai kekeluargaan. Ia merasa nyaman dan mulai menyadari bahwa disinilah ia bisa menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Pak Raji menghubungi istrinya, Bu Sari, dan dua anaknya lewat telepon. Ia memberitahu tentang Yuki dan mengungkapkan niatnya untuk mempertemukan mereka. Reaksi keluarga Pak Raji ternyata lebih hangat dari yang ia duga. Bu Sari bahkan meminta Pak Raji membawa Yuki pulang secepatnya agar bisa saling mengenal lebih dekat. Pak Raji lega sekaligus bingung. Ia bertanya-tanya bagaimana nanti jika tetangga dan kerabat mengetahui kalau ia membawa wanita Jepang ke kampung halamannya, apalagi dengan cerita yang tak biasa. Namun, tekad Pak Raji sudah bulat. Ia ingin melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya dan Yuki, tapi juga untuk keluarganya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pak Raji membawa Yuki pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah.
Suasana kampung yang sederhana dan asri kontras dengan penampilan Yuki yang tetap anggun dan modern. Ketika Pak Raji mengenalkan Yuki kepada keluarganya, awalnya ada sedikit kaget dan bingung. Bu Sari, istrinya, menatap Yuki dengan ragu tapi kemudian tersenyum ramah. Anak-anak Pak Raji juga terlihat penasaran, tapi mereka segera menerima Yuki dengan hangat. Tetangga sekitar pun mulai berdatangan, mendengar ada tamu dari Jepang datang ke kampung mereka. Beberapa ada yang berbisik-bisik, bahkan menyebar gosip. Tapi Pak Raji tetap tenang dan percaya pada keputusan hatinya. Di tengah acara makan bersama, Yuki membuka rahasia besar yang membuat semua orang tercengang. Ternyata, dokumen yang dia bawa bukan hanya soal bisnis biasa, tapi menyangkut investasi besar yang bisa mengubah wajah kampung Pak Raji dan membuka peluang kerja untuk banyak warga. Ini bukan cuma soal aku atau Pak Raji, kata Yuki dengan penuh keyakinan. Ini tentang masa depan kampung ini dan bagaimana kita bisa maju bersama. Semua orang mulai melihat Yuki bukan hanya sebagai wanita asing, tapi sebagai harapan baru yang membawa perubahan. Pak Raji pun merasa semakin yakin bahwa keputusan menikah dengan Yuki bukan hanya soal cinta, tapi juga sebuah takdir besar yang harus dijalani. Meski diterima hangat oleh keluarga dan tetangga, perjalanan Pak Raji dan Yuki tidak selalu mulus. Banyak tantangan menghadang mereka, mulai dari perbedaan budaya, prasangka orang-orang sekitar, hingga tekanan dari pihak-pihak yang ingin menggagalkan investasi yang dibawa Yuki. Pak Raji mulai merasakan beban berat di pundaknya. Ia harus menjaga keharmonisan keluarga dan sekaligus berjuang mempertahankan kepercayaan Yuki. Sementara itu, Yuki juga harus beradaptasi dengan kehidupan desa yang jauh dari kemewahan kota dan menghadapi stigma sebagai orang luar. Ada saat-saat di mana mereka bertengkar karena perbedaan cara pandang, tapi di balik itu, cinta mereka justru semakin kuat. Suatu malam, saat sedang duduk di teras rumah sambil menikmati udara malam yang sejuk, Yuki berkata, "Pak Raji, aku tidak menyesal memilihmu. Aku tahu jalan ini sulit, tapi aku percaya kita bisa melewatinya bersama." Pak Raji menggenggam tangan Yuki erat. "Aku juga percaya, Mbak. Kita sudah sampai sejauh ini. Aku akan berjuang untuk kamu dan keluarga kita." Keduanya tahu, pengorbanan dan perjuangan mereka bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masa depan kampung yang kini penuh harapan. Setelah melewati banyak ujian, akhirnya hari bahagia itu datang. Pak Raji dan Yuki menikah di kampung halaman dengan upacara sederhana tapi penuh makna. Semua tetangga hadir, menyaksikan persatuan dua jiwa yang datang dari dunia berbeda. Investasi yang dibawa Yuki pun berjalan lancar, membawa perubahan nyata untuk kampung itu. Banyak warga mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Pak Raji yang dulu hanya supir truk sederhana, kini dihormati sebagai sosok yang membawa harapan baru. Di tengah kebahagiaan itu, Pak Raji dan Yuki duduk bersama, menatap langit senja yang berwarna keemasan. "Aku bersyukur bisa bertemu kamu, Pak Raji. Kamu bukan hanya menyelamatkanku di jalan, tapi juga menyelamatkan hidupku," kata Yuki dengan mata berkaca-kaca. Pak Raji tersenyum hangat. "Dan kamu juga menyelamatkanku dari hidup yang biasa-biasa saja. Sekarang, kita jalani hidup baru ini bersama-sama." Kisah mereka bukan hanya tentang keberuntungan dan uang, tapi tentang keberanian mengambil risiko, kejujuran hati, dan kekuatan cinta yang mampu mengubah segalanya. Di balik kisah sederhana seorang supir truk bernama Pak Raji, tersimpan pelajaran hidup yang luar biasa tentang keberanian, kebaikan hati, dan takdir yang tak terduga. Dari jalanan sepi pegunungan, pertemuan antara Pak Raji dan Yuki, wanita Jepang yang penuh rahasia, mengawali sebuah perjalanan yang jauh lebih besar dari sekadar menolong sesama. Pak Raji, dengan jiwa tulus dan kerja kerasnya, membuktikan bahwa kejujuran dan ketulusan hati mampu membuka pintu-pintu keberuntungan yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Saat bahaya mengintai, ia tak gentar melindungi Yuki, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, tapi karena naluri kemanusiaan yang tak bisa dibohongi. Sementara itu, Yuki, yang selama ini hidup dalam tekanan dan kesepian di kota besar, menemukan kedamaian dan kekuatan dalam kesederhanaan dan kehangatan keluarga Pak Raji. Tawaran menikah yang mungkin bagi sebagian orang terdengar aneh, justru menjadi simbol kepercayaan dan harapan baru bagi kedua insan dari dunia yang berbeda. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa keberuntungan bukan hanya soal materi, tapi soal keberanian mengambil langkah ketika kesempatan datang, serta keikhlasan dalam menerima perbedaan dan menjalin ikatan hati yang tulus. Kini, di tengah kehidupan yang berubah,
Pak Raji dan Yuki hidup bersama membawa perubahan bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga untuk kampung yang dulu hanya sebatas tempat berlalu lalang di jalanan. Investasi yang dibawa Yuki membuka peluang dan harapan baru, membuktikan bahwa kebaikan hati bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar dan bermakna. Jadi, ingatlah selalu, dalam hidup, siapapun kita, dari manapun asal kita, kesempatan bisa datang kapan saja dan dari arah yang tak terduga. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyambutnya dengan hati terbuka dan keberanian. Kisah Pak Raji dan Yuki adalah bukti nyata bahwa keberuntungan sejati datang dari ketulusan, keberanian, dan cinta yang mampu mengubah segalanya. Pelajaran dari kisah Pak Raji dan Yuki. Kebaikan hati itu berbuah manis. Membantu orang lain dengan tulus, tanpa mengharap imbalan, bisa membawa keberuntungan dan kejutan luar biasa dalam hidup. Kebaikan sederhana bisa membuka pintu rezeki dan hubungan yang bermakna. Keberanian menghadapi risiko. Kadang dalam hidup, kita harus berani mengambil risiko. Seperti Pak Raji yang dengan percaya diri melindungi Yuki meski situasinya berbahaya. Keberanian itulah yang membuka jalan bagi perubahan besar. Kejujuran dan kesetiaan menjadi dasar hubungan yang kuat. Hubungan yang langgeng dibangun dari kejujuran dan kepercayaan. Seperti yang ditunjukkan Pak Raji dan Yuki saat saling terbuka dan menerima kekurangan satu sama lain. Menerima perbedaan dengan lapang dada. Perbedaan budaya, status, dan latar belakang bukan penghalang jika kita mampu membuka hati dan pikiran. Kisah ini mengajarkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Kesederhanaan bisa menjadi sumber kebahagiaan. Hidup sederhana dan jujur seperti Pak Raji bisa membawa kebahagiaan sejati yang tak ternilai, jauh dari gemerlap materi semata. Kesempatan bisa datang dari arah tak terduga. Jangan pernah meremehkan peluang kecil yang datang dalam hidup, karena bisa jadi itu adalah awal dari perubahan besar yang selama ini kita tunggu. Perjuangan bersama membawa kekuatan. Dalam menghadapi ujian hidup, saling mendukung dan berjuang bersama, seperti Pak Raji dan Yuki, menjadikan hubungan semakin kokoh dan penuh makna.